Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah teman-temanku dimanapun berada, dalam hal ini akan membahas tentang yang termasuk dalam kategori maksiatul qalbi, yaitu maksiatnya hati ya, yang termasuk dalam kategori ma'asil qalbi. Di sini ada keterangan bahwa al-manna ini dalam bahasa Arab ya, artinya dalam bahasa Jawa ngundat itu dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah menyebut atau mengingat, menyebut-nyebut atau mengingat-ingat. Bisodaqoti lawan sodakoh. Jadi mengingat-ingat atau menyebut-nyebut sodakoh, atau juga bisa ditafsirkan dengan kata lain yaitu kebaikan, tentang kebaikannya, yaitu kita melakukan kebaikan ataupun sodakoh itu diingat-ingat atau diundat-undat ala saili ingatase penerima wong kang nerima ya. Ini ya, jadi ngundat-ngundat kebaikan atau juga ngundat-ngundat sodakoh kepada orang itu. Jadi saya contohkan misalnya ana wong, misalnya lawongku uripeku ning wong kuwen bae, nah dipai mangan dipai minum sampai lawas zamane, misalnya wis gede wong iku ada suatu hari ketemu tolia, ada semacam lawananu kecung sirahku aja beli kelingan sengawit cilikku sirahku tepakane nang kita. Nah ini juga termasuk ngundat-ngundat kebaikan kepada orang itu. Jadi itu contohnya. Atau juga misalnya orang tua ya kepada anaknya, cung siraku sengawit cilik tek sekolah pai mangan. Nah iku bahasa seperti itu. Kalau orang tua kepada anaknya itu tentu sudah kewajiban. Makanya ini bahasa, ini termasuk bahasa ngundat-ngundat kebaikannya atau mengingat-ingat kebaikan kepada orang itu. Nah itu termasuk juga dalam kategori maksiatul qalbi kalau dalam keterangan ini. Nah saya lanjutkan ya. Apakah maksiatul qalbi yang saya terangkan ini bisa berpengaruh kepada orang yang mengatakan tersebut atau tidak? Saya akan melanjutkan tentang pemahaman ini. Hati-hati ya. Wa yubtilu almanu sawabaha, artinya begini, bahwa yang namanya ngundat-ngundat ini akan melebur pahala kita. Jadi orang yang mengingat-ingat atau menyebut-nyebut tentang sedekah atau juga mengingat-ingat tentang kebaikannya kepada orang itu, maka ada madorotnya. Madorot itu semacam apa ya, bahaya. Jadi bahaya kepada diri kita sendiri, yaitu bahayanya bisa
menghapus pahala kita. Jadi pahala kita yang ditanamkan kepada orang itu, yang kita berikan kepada orang itu, ternyata dihapus, dilebur, karena dengan ucapan itu sendiri orang itu. Nah itu, jadi melebur segala sodakohnya, melebur kebaikan yang dia itu berikan kepada orang itu. Makanya karena yang dikatakan sifat itu termasuk maksiatul qalbi, itu juga termasuk almana, itu bisa menyakiti orang itu. Jadi bisanya kok kenapa pahalanya itu dilebur, karena ini bisa menyakiti orang itu ketika dia dikatakan seperti itu. Nah, ada dua ya. Yang pertama itu yang saya katakan. Yang kedua adalah wal isroru al mudawamati, ini ya pemahaman ditafsirkan itu mudawamah, artinya ngelanggengaken itu lamunanuka dalam bahasa Indonesia terus, jadi melanggengkan ke apa? Alal dzunubi, ingatase dosa. Jadi ini bahaya pada orang itu ya. Selain dia itu akan melebur atau menghapus ganjarane wong mau, yang paling berbahaya ini ya, yang paling berbahayanya adalah ngelanggengaken atau terus atau juga ngintil lah menanuka, ngintil terus terhadap dosa. Jadi ini bahaya sekali, karena di setiap kita ini dengan ucapan itu, yang dikhawatirkan itu adalah mudawamah, ngelanggengaken terhadap dosa, terus ngintil bae dosa itu. Karena dengan ucapan kita ini mengucapkan kepada orang tersebut bisa berakibat mudawamah. Jadi seperti itu, mudawamah terhadap dosa. Kok kowe terangaken cerita-cerita tentang mudawamah ala junub. Mudawamah ada seorang guru kang hebat. Kowe bakal penasaran kok, gampang kowe ketemu maning. Nah, saya juga akan melanjutkan ya tentang bahwa ada Al-Quran ya yang menjelaskan tentang maksiat hati tersebut, yaitu ada bunyinya seperti ini. Selain dalam kitab fikih, ada juga dalam Al-Qur'annya. Saya bacakan ya. Ya ayyuhallazina amanu. Ini ditunjukkannya kepada orang yang beriman. Jadi bahasa ini ya ayyuhallazina amanu, bahasa ini ditunjukkan kepada orang yang beriman, orang banyak yang beriman kepada Allah. Bunyinya seperti ini. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada, seperti itu. Janganlah kamu merusak sodako kamu dengan, karena tadi menyebut kebaikan ataupun sodako tersebut. Jangan, karena ini akan menghapus pahalanya. Wal adalan, menyakiti, karena dengan seperti itu akan menyakiti, jadi menyebut dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya.
kalladzi yunfiku malahu riya'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang yang menginfakkan hartanya, jadi seperti sifat ria itu. Jadi diumpamakan dalam anu tersebut, yang mana ini termasuk maksiatul qalbi, yang mana dalam hal ini seperti ria juga bisa seperti itu, menghapus pahala. Nah, dikata seperti ria juga bisa menghapus pahala ketika dia itu melakukan kebaikan. Maka ketika dia itu melakukan sembahyang atau yang lainnya, maka dianggapnya tidak akan memperoleh kebaikan itu. Nah, ini disamakan dengan seperti, maksudnya seperti ria itu. Nah, diumpamakan seperti ini dalam Al-Qur'annya. Fama saluhu kama sali sofwanin alaihi turabun fa'asobahu wa abilun fatarakahu soldan. Artinya begini, ini diperumpamakan ya, bahwa yang namanya mandi atau disebut dengan menyebut kebaikan kepada orang yang menerimanya, yaitu diumpamakan kita ini ada batu ya di situ. Ada batu di situ, ada batu yang mana batu itu ada debu di situnya dalam keterangan ini. Nah, di situ ada hujan, ada batu, ada di atas batu itu ada debu ya. Nah, setelah itu kehujanan. Nah, setelah kehujanan, debu itu akan menghilang. Nah, debu itu akan menghilang karena datangnya air hujan, sehingga yang masih itu adalah batu. Itu seperti itu perumpamaannya. Jadi kebaikan yang menempel kepada orang itu karena adanya hujan itu diumpamakan mau ngundang-ngundang. Maka debu itu seketika ketika dihujani. Nah, ketika orang itu mengatakan atau ngundang-ngundang, ini sama, maka debu yang menempel kepada orang tersebut akan hilang seperti itu. Nah, ini layak diruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumil kafirin. Itu ya dalam Al-Qur'annya. Makanya dalam hal ini hati-hati dalam menjaga hati kita. Jangan sampai kita ini berbuat kebaikan kepada orang lain sehingga kebaikan itu bisa madorot kepada diri kita sendiri. Hati-hati, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat akan berdampak pada diri kita sendiri. Hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.